Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 PTI, Pengantar Teknologi Informasi, ingin mempresentasikan peran teknologi informasi dalam bidang bisnis. Saya Nusmati Putri Anggraini sebagai moderator dan rekan saya, silakan memperkenalkan diri. Nama saya Dede Rahmat. Nama saya Fidatina Sima. Perkenalkan, nama saya Bayu Arif Sadewo. Perkenalkan, nama saya Setiawan Istipan Budi. Oke, selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya, Fidatina Sima. Pengertian e-bisnis. E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan internet. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan dalam internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Contoh dari e-bisnis sendiri, pembelian barang secara online melalui www.tokopedia.com. Secara definisi, e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Namun, tidak semua e-bisnis berarti e-commerce. E-commerce lebih sempit jika dibandingkan dengan e-bisnis, di mana e-commerce adalah sub-perangkat dari e-bisnis. Ada beberapa bentuk e-bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, B2C, Business to Consumer. 2, B2B, Business to Business. Yang ketiga, C2C, Consumer to Consumer. 4, C2B, Consumer to Business. 5, G2B, Government to Business. 6, B2G, Business to Government. 7, G2G, Government to Government. Strategi bisnis. Strategi merupakan cara bagaimana mencapai tujuan berhubungan dengan masalah bisnis. Strategi dapat dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dari kompetisi dunia bisnis. Competitive advantage. Bisnis tidak dapat bekerja tanpa strategi. Strategi bisnis dibutuhkan untuk mendukung arah strategis perusahaan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, agar dapat sukses dalam bisnis, organisasi perlu mengembangkan strategi bisnis. Terdapat 3 strategi dasar dalam membangun bisnis yang memiliki hubungan hierarki atau berurutan. Strategi tersebut meliputi strategi analisa, strategi dalam pemilihan, dan strategi implementasi. Strategi analisa adalah strategi di mana organisasi menganalisa segala sesuatu dengan tepat sesuai dengan tujuan bisnisnya. Berikut ini 4 model umum strategi bisnis yang dapat dianalisis. 1. Low cost leadership. 2. Product differentiation. 3. Focus on market niche. Low cost leadership adalah yaitu strategi perusahaan yang bertujuan untuk memiliki harga yang lebih rendah dari pesaing tanpa mengurangi keuntungan. Product differentiation adalah proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik terhadap suatu pasar sasaran tertentu. Focus on market adalah rencana bisnis yang fokus pada peluang usaha untuk menggapai suatu kelompok konsumen dan satu segmen populasi yang terdefinisi dengan baik. Lanjut, Nas. Manfaat dan hambatan e-bisnis. A. Manfaat e-bisnis. Bagi perusahaan atau pebisnis perorangan, memperpendek jarak perluasan pasar. Biaya terkendali, efisien, cash flow terjamin. Kurang gede. Manfaat lainnya. A. Bagi konsumen. Efektif, biaya terkendali, aman secara fisik, harga murah, dan fleksibel.
B. Bagi masyarakat pada umumnya, peluang kerja baru dan wahana kompetisi. C. Bagi dunia akademis, tantangan baru, para peneliti tertantang untuk melakukan analisis terhadap pergeseran pola bisnis dan membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. B. Hambatan bisnis. Beberapa hambatan-hambatan yang ada tentang implementasi e-bisnis adalah sebagai berikut. A. Pada umumnya harga tidak bisa ditawar lagi, tidak seperti di pasar tradisional. Proses transaksi melalui proses tawar-menawar. B. Sarana dan prasarana masih belum memadai. C. Masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai dengan baik dan benar konsep dan implementasi teknologi ini. Pengembangan e-bisnis di Indonesia. Pengembangan e-bisnis saat ini nampaknya lebih marak dibandingkan dengan e-commerce karena perkembangan alat-alat elektronik dan digital yang mendukung perkembangan e-bisnis lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan cara yang sama untuk melakukan transaksi perdagangan atau jual beli. Hal ini berakibat pada makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengaplikasikan e-bisnis di dalam manajemen perusahaan mereka untuk membantu pengelolaan komunikasi, kolaborasi dan kerjasama digital yang terjadi pada back office. Metode perkembangan bisnis. A. Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan tulang punggung bagi bisnis karena ERP merupakan sistem lintas fungsi yang mengintegrasikan dan mengotomatisasi banyak dari proses bisnis internasional dari suatu perusahaan, terutama proses dalam fungsi produksi, logistik, distribusi, dan akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia. B. Customer Relationship Management, CRM, merupakan strategi pemasaran yang saat ini marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. C. Supply Chain Management, SCM. SCM berperan di dalam jaringan bisnis perusahaan di mana SCM merupakan sistem lintas fungsi yang mengintegrasikan dan mengotomatisasi jaringan dari berbagai proses bisnis serta hubungan antara perusahaan dengan para pemasok, distributor, dan mitra bisnis yang lain. Selanjutnya ada kesimpulan. Selanjutnya ada kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa e-bisnis adalah salah satu cara yang dapat kita